anak-anak ibu semua. Karena kondisi kita yang dalam keadaan pandemi terpaksa pembelajaran jarak jauh ibu adakan melalui video. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahami dan mudah dimengerti. Nah, untuk bab pertama fisika seperti yang udah ibu catatkan, ibu share di grup WA kelas minggu lalu, itu udah ada 12 pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester 1 dan semester 2 selama kelas 11. Untuk bab pertama itu di situ tertulis tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Baiklah, yang pertama ibu akan menjelaskan masalah dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini nanti terbagi atas beberapa bagian lagi atau beberapa indikator. Indikator yang pertama nanti akan kalian ketemui yang istilahnya dengan momen inersia. Momen inersia yang kita lambangkan nanti dengan I. Nah, di kelas 10 waktu kalian belajar fisika di kelas 10, inersia sebetulnya pada bab hukum Newton itu udah dijelaskan apa yang dimaksud dengan inersia. Yang mana inersia di situ artinya adalah kelembaman atau kelembaman suatu benda. Nanti di dalam fisika itu ada istilah dua buah gerak. Yang pertama disebut dengan gerak translasi, atau di kelas 10 kalian lebih dikenal dengan gerak lurus. Nah, yang kedua ada istilahnya gerak rotasi yang disebut dengan gerak melingkar. Sekarang momen inersia di sini yaitu suatu besaran yang bekerja pada dinamika rotasi. Setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki kelembaman atau inersia. Nah, pada gerak translasi atau gerak lurus, kelembamannya yang menjadi kelembaman pada gerak lurus adalah massa. Sementara pada gerak rotasi atau gerak melingkar, yang menjadi kelembamannya adalah atau yang menjadi inersianya itu yang disebut dengan momen inersia. Ini yang disebut dengan momen inersia. Jadi antara massa dengan momen inersia itu sebetulnya sama. Kalau pada gerak lurus yang bekerja adalah massa benda, sedangkan yang pada gerak melingkar atau gerak rotasi yang bekerja adalah momen inersia. Nah, sekarang apa betul yang dimaksud dengan momen inersia pada gerak melingkar atau gerak rotasi? Yaitu suatu besaran. Jadi yang disebut dengan momen inersia itu atau I adalah suatu besaran yang bekerja untuk mempertahankan keadaannya atau gerak semula. Jadi yang dimaksud dengan momen inersia atau I itu pada dinamika rotasi adalah suatu besaran, suatu besaran yang bekerja untuk mempertahankan keadaannya atau gerak semula, gerak benda semula agar dia tidak berubah bentuk, ya. Agar dia tidak berubah bentuk. Nah, itu pengertian dari momen inersia secara teori. Sekarang bagaimana momen inersia kita kaji secara fisikanya atau secara matematiknya. Nah, momen inersia secara fisika, karena momen inersia itu tadi kita lambangkan dengan I, yang mana kita lambangkan dengan I, atau boleh nanti dicatat aja di catatannya dari apa yang Ibu berikan ini, nanti diulang putar kembali. Sekarang secara matematisnya Ibu hapus dulu ini. Sekarang secara matematis tadi, maksudnya secara matematis di sini adalah secara rumusnya. Momen inersia, sekarang kita tinjau dulu adalah momen inersia pada partikel. Momen inersia pada partikel. Nah, dapat kita rumuskan bahwa besarnya I itu sama dengan M sigma MR pangkat 2.
Sekarang sigma MR pangkat 2. Maksudnya apa? Kenapa harus sigma, Bu? Ya, misalnya gini. Sekarang Bu jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan M itu adalah massa partikel atau massa benda. Sementara R adalah jarak benda terhadap sumbu putarnya. Sekarang Ibu gambar. Seandainya nih sumbu putar benda itu searah sumbu Y nih, Ibu contohkan. Ya, searah sumbu Y. Sekarang ini sumbu putarnya di sini. Oke. Sumbu putar benda adalah terhadap sumbu Y. Sekarang Ibu letakkan partikelnya di sini. Nah, ini M1. Terus Ibu letakkan lagi partikelnya di sini. Di sini M2. Ibu letakkan lagi partikelnya di sini. Di sini M3. Artinya apa? Jika M1 massa 1 di sini jaraknya terhadap sumbu putar, berarti ini adalah R1. Ini M2 massa kedua, jaraknya terhadap sumbu putar berarti ini. Ini adalah R2. Nah, sementara di sini M3. Di mana jaraknya terhadap sumbu putarnya? Yang nggak ada. Jaraknya terhadap sumbu putar 0 karena masanya terletak pada sumbu putar, maka R3-nya sama dengan 0. Kalau gitu ini bisa kalian hitung menjadi I sama dengan M1 dikali R1 pangkat 2 tambah M2 dikali R2 pangkat 2 tambah M3 dikali R3 pangkat 2. Ingat, karena R3 tidak ada jarak R3 terhadap sumbu putarnya 0, maka R3-nya sama dengan 0. Maka di sini tidak terjadi yang namanya momen inersia untuk benda bermassa. Benda yang ketiga, momen inersianya sama dengan 0. Sekarang kita contoh masuk angka-angka. Misalnya nih, Ibu bikin sistem koordinat seperti ini. Nah, ini sumbu Y, di sini sumbu X. Berarti di sini koordinat kartesiusnya berarti ini sumbu koordinatnya di titik O. Sekarang Ibu letakkan di sini M1. Nah, di sini Ibu letakkan M1. Jarak M1 terhadap sumbu X, misalnya di sini 3 meter. Ini M1. Jarak di sini Ibu letakkan M2. Jarak M2 terhadap terhadap sumbu koordinatnya, Ibu misalkan di sini adalah 4 meter. Oke. Sekarang Ibu letakkan di sini lagi misalnya M3. Di sini ya, M3. Berimpit dengan ini di sini letak M3. Berarti jaraknya M3 terhadap sumbu Y itu adalah 3 meter, jaraknya terhadap sumbu X itu adalah 4 meter, sama dengan ini. Sekarang, dari satu gambar seperti itu bisa Ibu bikin pertanyaan 3. Tentukan besar momen inersia jika sumbu putar A pada sumbu X, B pada sumbu Y, C pada sumbu koordinat. Koordinat. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian paham tadi apa yang Ibu jelaskan, pasti bisa menyelesaikan soal itu. Sekarang Ibu contohkan, kita jawab soal, selesaikan semuanya biar kalian paham. Sekarang kita jawab yang A. Sekarang jawaban yang A pada sumbu X. Pada sumbu X maksudnya sumbu putarnya di sumbu X ya. Nah, sekarang kita perhatikan sumbu putarnya di sumbu X. Yang sumbu X yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti siapa yang 0? Kita jawab di situ. I sama dengan M1 R1 tambah M2 R2, jangan lupa kuadratnya, tambah M3 R3 kuadrat. Nah, sekarang kita kasih masanya. Taruhlah massa benda kita misalkan 1 kg aja semuanya. M2 juga 1 kg.
M3 juga 1 kilogram. Oke. M1 1 kilogram. Berarti kita tulis di sini 1 kilogram dikali sumbu putarnya di mana tadi? Di X kan? M1 ini kan terhadap sumbu X. Sementara M1 itu berada di sumbu X. Berarti jaraknya terhadap sumbu putar itu sama dengan 0 kuadrat. Tambah M2. M2 kan letaknya di sumbu Y. Sementara sumbu putarnya ke X, ke ini. Maka jaraknya berapa? Jaraknya adalah 4. Maka di sini 1 dikali 4 kuadrat. Ditambah. Nah, sekarang pada benda ketiga dia berputar karena dia bukan di sumbu X, bukan di sumbu Y. Dia berputar di sistem koordinat. Artinya apa? Dia berputar terhadap sumbu X juga berputar terhadap sumbu Y. Artinya apa? Berarti di sini 1 dikali berapa jarak massa ketiga terhadap sumbu X? Jarak massa ketiga terhadap sumbu X adalah 4. Berarti di sini 4 kuadrat. Tambah berapa jarak massa ketiga? 1 kan? Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Jaraknya terhadap sumbu Y berarti kan ini ke sini. Berarti sama kan dengan jarak ini ke sini, berarti di situ adalah 3 kuadrat. Sama dengan berarti ini 0. 4 kuadrat berarti 16. Tambah 16 tambah 9. Jadi berapa? 32 ditambah 9 berarti 41. Nah, sekarang satuannya. Satuan dari massa apa? Satuan dari massa adalah kilogram. Satuan dari jarak meter. Kilogram meter pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 41 kilogram meter pangkat 2. Itu jika sumbu putarnya pada sumbu X. Kita jawab yang B. Bagaimana? Berapa besar momen inersia jika sumbu putarnya pada sumbu Y? Jika sumbu putarnya pada sumbu Y, yang berimpit dengan sumbu Y siapa? M2. Berarti M2-nya yang 0. Karena dia berimpit dengan sumbu Y atau sumbu putarnya sendiri. Berarti di sini M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2 tambah M3 R3 pangkat M3 R3 X pangkat 2 tambah M3 RY pangkat pada sumbu Y. Nah, berarti ini sama. Masukkanlah M1-nya 1, R1-nya berapa? 3 meter, berarti 3 kuadrat tambah. Karena R2-nya sama dengan 0, nah langsung aja kalian bikin 0 di sini. Tambah. Bu, ini kok jadi M3 ada 2 kali? Ya, sama dengan tadi. Karena M3 itu dia berputar terhadap sumbu X, iya, berputar juga terhadap sumbu Y. Makanya sama dengan yang di atas tadi. Berarti di sini 1 dikali berapa jarak M3 terhadap sumbu X? Jarak M3 terhadap sumbu X 4 kuadrat. Tambah 1 berapa jarak M3 terhadap sumbu Y? Terhadap sumbu Y 3 kuadrat. Berarti ini 3 kuadrat. Berarti di sini 9 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan berapa nih? 18. 38 ya? 38 kilogram meter pangkat 2. Nah, kan nampak perbedaan hasilnya? Betul ya, 38 ini 16, 18 tambah 16. Ya benar, 38 kilogram meter pangkat 2. Nah, bagaimana jika sumbu putarnya pada sumbu koordinat? Berarti putarnya di sini, di titik O. Kalau di titik O semuanya ikut mutar. Nah, bukan 38 ya, di sini tadi ya 34. 34 kilogram meter pangkat 2. Nah, untuk pertanyaan yang C, coba kalian jawab sendiri. Mudah-mudahan paham tadi. Kalau sumbu putarnya pada sumbu koordinat, artinya mutarnya di sini. Kalau sumbu putarnya di sistem koordinat, ini ikut mutar. Ini mutar, ini juga mutar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu penjelasan cara menyelesaikan soal fisika tentang momen inersia. Mudah-mudahan kalian paham dan kerjakan jawab pertanyaan yang C. Nanti Ibu tunggu jawabannya di tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.